Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala jami'i ni'amih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Para pemirsa rahimakumullah, ikhwani fillah dimanapun berada, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Insyaallah malam nisfu Sya'ban tahun ini jatuh pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Sebuah hadis dari Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin", ada 5 malam, la yuraddu fihinna du'a'u, tidak ditolak di kelima malam tersebut sebuah doa. Artinya kalau tidak ditolak diterima pastinya. Lailatul Jum'ati, pertama malam Jumat, wa awwalu lailatin min Rajaba, dan malam pertama di bulan Rajab, wa lailatun nisfi min Sya'bana, dan malam pertengahan dari bulan Sya'ban, wa lailatal Aidi, dan 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha, 2 malam hari Id yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga di kelima malam tersebut perbanyaklah doa, apapun yang menjadi keinginannya, menjadi hajatnya, berdoa. Dalam riwayat Ahmad bin Nawbar melalui jalur Sayyidina Mu'ad ibnu Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattani Allahu ala khalqihi", Allah melihat makhluknya, lailatan nisfi, pada malam pertengahan, min Sya'bana, dari bulan Sya'ban, fayaghfiru, maka Allah mengampuni, li jami'i khalqihi, untuk seluruh makhluknya, illa li musyrikin, kecuali orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, au musyakhinin, atau orang yang ada di dalamnya, di dalam hatinya kedengkian, kebencian terhadap sesama muslim, suka mengadu domba, menebar kebencian untuk memecah belah umat. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana, jika telah datang malam nisfu Sya'ban, faqumu, maka bangunlah, lailaha, malam harinya, artinya qiyamul lail, sholat malam, tidak tidur, wasumu, dan berpuasalah, naharoha, pada siangnya, fa innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, yang zilu fiha, turun ketika malam tersebut, li ghurubis syamsi, mulai dari terbenamnya matahari, di sore, lalu maghrib, datang waktu maghrib, matahari terbenam, itulah malam nisfu Sya'ban. Allah turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, fayaqulu, maka dia berkata, ala min mustaghfirin li, adakah orang yang minta ampun kepadaku, fa'aghfirolahu, maka aku akan mengampuninya. Ala mustarzikun, adakah orang yang minta rezeki, fa'arzuqahu, maka aku akan beri dia rezeki. Ala mubtala, adalah adakah orang yang dicoba, yang diuji, yang sedang sakit, fa'afiyahu, maka aku akan sehatkan dia, aku akan beri kesejahteraan, dan seterusnya, hatta yatlu'al fajru, sehingga terbit fajar. Di malam yang penuh berkah, sayang sekali kalau dilewatkan begitu saja tanpa amal-amal yang soleh, sebagaimana para ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka bersikap di malam nisfu Sya'ban.
Pemirsa, amalan-amalan sunnah di malam nisfu Sya'ban ini diantaranya pertama memperbanyak doa dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar, doa sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai hajatnya masing-masing. Dua, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim minimal, dan kalau bisa istighfar yang terbaik yaitu sayyidul istighfar. Yang nomor tiga, memperbanyak membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat, perbanyak sholawat Nabi. Sholawat yang terpendek adalah sallallahu ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Ada juga sholawat yang paling mulia yaitu sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana sholawat yang kita baca di tahiyat ketika sholat. Nomor 5, sebagian guru-guru mengajarkan setelah maghrib membaca surah Yasin 3 kali. Untuk niatnya, yang pertama sebelum baca Yasin yang pertama, niat memohon kepada Allah agar diberi usia yang panjang, umur barokah, yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Setelah selesai Yasin pertama, baca Yasin kedua. Sebelumnya niat memohon kepada Allah, niat untuk memohon rezeki yang halal sehingga bisa sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah hingga akhir usia. Kemudian yang terakhir, Yasin yang terakhir, niatnya adalah untuk memohon kepada Allah agar diberi iman yang kuat, yang kokoh, tidak mudah goyah, hingga ajal kita tetap beriman, yaitu dinamakan husnul khotimah. Insya Allah balasannya adalah surga. Jadi iman yang kokoh kita niatkan ketika membaca Yasin yang ketiga. Yang keenam, melakukan sholat sunnah malam, sholat tahajud, sholat tasbih. Jadi yang banyak dilakukan itu sholat tasbih atau sholat hajat biasa. Kalau tidak ada agenda apa-apa, ketika habis isya ada sholat namanya sholat ba'diyah isya. Nah setelah itu ada waktu longgar, ingin sholat bingung mau sholat apa. Nah ketika seperti itu sholatlah 2 rakaat, namanya sholat sunat mutlak, yaitu sholat yang tanpa dibatasi oleh waktu dan bukan dalam rangka hajat apapun. Lalu yang ketujuh, berpuasa di hari nisfu Sya'ban, siang harinya berpuasa. Ikhwani fillah, bagi yang ingin sholat sunat mutlak bisa melafalkan niat seperti ini. Nah, kemarin ada pemirsa yang komentar bagaimana niat sholat di malam nisfu Sya'ban. Jadi sholat malam nisfu Sya'ban itu terjadi pro dan kontra. Tapi yang kita lakukan di sini bukan sholat malam nisfu Sya'ban, tapi sholat sunat mutlak. Kita ingin sholat saja, sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat mutlak. Dan bisa digunakan untuk mengisi waktu di malam nisfu Sya'ban. Nah niatnya, lafal niatnya, usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Usolli, saya sholat, sunnatan, sholat sunnah. Usolli sunnatan, saya sholat sunnah, rok'ataini 2 rakaat, lillahi ta'ala, untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala, saya niat sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala, untuk Allah yang maha luhur. Para pemirsa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.